Gerakan Nasional Pembela Rakyat dengan tegas menolak kenaikan harga BBM karena kenaikan harga BBM adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan Presiden wajib bertanggung jawab dengan mundur dari jabatannya. Pernyataan Gerakan Nasional Pembela Rakyat terkait kenaikan harga bahan bakar minyak. Terhadap kenaikan harga bakar minyak atau BBM yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau disingkat GNPR, menyatakan: pertama, kenaikan harga BBM akan semakin memberatkan ekonomi rakyat yang saat ini masih terpuruk akibat pandemi COVID-19, terutama karena kenaikan harga BBM secara otomatis telah dan akan memicu kenaikan harga berbagai barang dan jasa lain seperti harga-harga pangan, bahan pokok, dan transportasi. Kondisi ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin, rakyat miskin semakin miskin, sedangkan rakyat yang hampir miskin benar-benar akan jatuh miskin. Kedua, alasan 80% subsidi BBM tidak tepat sasaran sudah berlangsung bertahun-tahun. Namun bukannya dan mencari solusi dan memperbaiki kondisi yang tidak adil ini sebelum menaikkan harga BBM, pemerintah malah menzalimi rakyat miskin dengan semena-mena menaikkan harga BBM, sehingga ketidakadilan tetap akan terus berlangsung. Ketiga, kami meyakini kebijakan subsidi solar syarat modal hazard, sebab pemerintah menyatakan 89% solar bersubsidi tidak tepat sasaran dan dinikmati dunia usaha. Namun pada saat yang sama pemerintah membuat kebijakan yang membuka celah atau tidak berupaya maksimal mencegah penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi. Minimal bagi truk-truk pengusaha sawit, tambang batu bara, tambang mineral, dan industri untuk leluasa mengkonsumsi solar bersubsidi. Keempat, Presiden Jokowi telah menggunakan kebijakan harga BBM untuk pencitraan politik demi kekuasaan, terutama saat menjelang Pilpres 2019. Untuk itu, kebijakan harga BBM yang semula berfluktuasi sesuai perubahan harga minyak dunia telah dirubah untuk ditahan menjadi harga tetap selama lebih dari 4 tahun. Padahal inflasi terus terjadi setiap tahun. Tahun 2022 4,3%. Akibatnya keterkaitan harga-harga barang dan jasa lain terhadap harga BBM yang semula linear dan harmonis berubah menjadi hubungan yang memicu lonjakan tinggi terhadap berbagai harga barang dan jasa lain, justru memiskinkan dan menyengsarakan rakyat. Politik harga BBM yang penuh pencitraan telah memakan korban mayoritas rakyat Indonesia, tak terkecuali para pendukung dan simpatisan Presiden Jokowi sendiri. Kelima, harga BBM dihitung berdasarkan formula yang antara lain mengandung unsur pajak berupa pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PPKB, karena menganut paham ekonomi sangat liberal dan tidak berbakti kepada nasib rakyat. Pemerintah yang seharusnya bisa menghapus pajak di tengah kesulitan ekonomi rakyat justru tetap mengenakan pajak terhadap harga BBM.
Keenam, alasan BBM bersubsidi menjadi beban bagi APBN adalah alasan yang mengada-ngada bahkan cenderung menghina rakyat. Karena APBN adalah instrumen untuk mesejahterakan rakyat, bukan instrumen bancakan oligarki, sehingga segala pengeluaran yang belum bertujuan bagi kesejahteraan rakyat bukanlah beban. Justru APBN hari ini dibebani oleh proyek mercusuar pemerintah Jokowi yang tidak prioritas dan hanya menguntungkan segelintir pengusaha oligarkis seperti proyek IKN, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang biayanya terus meningkat, pengadaan vaksin yang dominasi swasta, dan proyek pembangunan infrastruktur yang ditengarai syarat penggelembungan biaya demi perburuan rente. Ketujuh, pernyataan pemerintah bahwa subsidi BBM akan membuat APBN juga bagi kami adalah kebohongan, karena dikatakan ada kebutuhan tambahan subsidi energi sebesar 198 triliun terhadap anggaran subsidi saat ini yang besarnya 520 triliun. Tetapi pada saat yang sama, kenaikan harga batu bara, CPO, minyak dan gas dunia justru meningkatkan penerimaan negara sangat besar, diperkirakan lebih dari 400 triliun. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tambahan subsidi energi yang disebut 198 triliun jika harga BBM tidak naik seharusnya tidak akan membuat APBN jebol. Kedelapan, di dalam nilai subsidi energi APBN sebesar 502 triliun terkandung nilai subsidi listrik sebesar 60 triliun. Besarnya beban subsidi ini antara lain terjadi akibat kebijakan pemerintah yang memberi peluang kepada pengusaha listrik swasta atau independent power producer, yaitu IPP, pro oligarki untuk menjual listrik kepada PLN dalam kondisi PLN kelebihan pasokan listrik atau cadangan berlebih sekitar 50 hingga 60%. Dan harga jualnya pun menerapkan skema take or pay atau TOP atau terpaksa membeli melebihi kebutuhan. Akibatnya harga pokok penyediaan atau PPP listrik menjadi jauh lebih tinggi. Tingginya PPP listrik ini sebagian telah dan akan terus ditanggung oleh APBN dan konsumen listrik. Kesembilan, pemerintah menghitung nilai subsidi BBM atas dasar ekonomi harga BBM berdasar komponen harga beli minyak mentah, nilai alfa atau termasuk keuntungan badan usaha, PPN dan PPBKB. Namun rakyat disuguhi informasi tentang harga keekonomian BBM yang berbeda-beda dari pejabat negara yang berbeda juga. Harga keekonomian BBM ini tidak transparan dan melanggar prinsip good governance, diduga digelembungkan dan diduga terjadi moral hazard. Oleh sebab itu, Gerakan Nasional Pembela Rakyat dengan tegas menolak kenaikan harga BBM karena kenaikan harga BBM adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan presiden wajib bertanggung jawab dengan mundur dari jabatannya. Demikian pernyataan ini kami buat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong rakyat Indonesia dari perilaku siapapun yang berbuat dan terlibat kezaliman. Jakarta 9
September 2022 tertanda ormas-ormas yang bergabung sebagai Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPR. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Pernyataan sikap sudah disampaikan. Ada pertanyaan dari para awak media, atau kita sampaikan dulu ke Korlap ya untuk teknis pelaksanaan aksi. Silakan Pak Ferry. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah sering melakukan aksi. Jadi insya Allah mengenai SOP sudah kami jalankan. Yang pertama, tentunya kami memberitahukan pihak kepolisian, dalam hal ini Intel Kamek, dan surat pemberitahuan sudah kami serahkan pada hari Kamis yang lalu. Dan alhamdulillah sudah diterima dengan baik. Bahkan kami diarahkan, yang pertama, jangan membawa anak kecil. Tolong perhatikan. Karena kalau membawa anak kecil jangan di lokasi ataupun area aksi. Yang kedua, bahwa di saat ini ataupun besok hari Senin itu ada juga komunitas lain yang mengadakan aksi. Maka perlu diadakan koordinasi atau kolaborasi sehingga tidak ada terjadinya hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, selain dari pihak Polri akan memperlakukan keamanan atau pengamanan, diminta kepada kami sekolah juga menyiapkan pengamanan mandiri dalam hal ini untuk tidak terjadinya anarkis. Kalau ada penyusup yang dari luar yang tidak bertanggung jawab, mungkin itu. Dan tambahan dari kita bahwa karena hari ini saat ini musim penghujan, dan alhamdulillah setiap aksi kami juga sering kali melakukannya dalam keadaan kondisi hujan, tapi tidak salahnya para umat atau rakyat yang akan hadir hari Senin kami untuk membawa payung ataupun mantel sehingga ataupun mengganti ya sehingga tidak sakit. Itu saja mungkin standar operasi prosedurnya ya, SOP-nya yang kami sampaikan kepada kepolisian, dan alhamdulillah tidak kesulitan. Untuk itu kami kepada hadir atau kelompok yang sudah kami tugaskan untuk saling menjaga kondusivitas. Tadi sudah dibacakan pernyataan sikap dari Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Ada 3 tuntutan yang utama, yaitu turunkan harga BBM, kemudian turunkan harga pokok, kemudian ketiga tegakkan supremasi hukum di Indonesia. Kalau hal yang lain pada saat terjadinya aksi ini tentunya akan menjadi tanggung jawab bersama. Yang terpenting tadi sudah ada masukan dari ahli hukum tata negara kita bahwa kita harus tetap tegak menjalankan konstitusi ini dengan yang sebenar-benarnya, dan aksi ini tidak melanggar konstitusi. Ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Silakan kepada awak media yang ingin menyampaikan pertanyaan, mudah-mudahan kami bisa menjawabnya dengan baik dan benar.